Halo teman-teman, Jadi Pinter Channel. Kita kembali lagi di channel kita. Nah, hari ini English lessonnya mau bahas tentang modal. Nah, bukan modal usaha ya, tapi ini model in English gitu. Jadi model ini termasuk juga kata kerja bantu sih. Yuk kita lihat types-nya seperti apa. Nah, di sini ada keterangan what is modal? Apa itu modal? Nah, dalam bahasa Inggris kita mengenal jenis kata kerja bantu yang disebut dengan modal. Modal itu pada umumnya digunakan untuk mengungkapkan sikap penutur terhadap suatu hal. Apakah hal tersebut itu dibutuhkan, disarankan, diizinkan, mungkin terjadi dan lain-lainnya. Pada dasarnya, semua model itu selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau yang kita sebut dengan verb 1. Jadi kalau model pasti ketemunya verb 1, nggak boleh verb ing atau verbnya pakai verb 2 atau verb yang ditambah dengan s. Harus murni verb 1. Nah, kita masuk pada types of models. Apa aja ya? Nah, yang pertama kita ada will or shall yang artinya akan, ada can, ada may, ada must, and should. Nah, di sini juga sudah ada artinya will or shall artinya akan, can itu dapat, may itu boleh atau mungkin, must itu harus, should itu seharusnya. Oke. Yap, di sini ada formulanya. Nah, seperti keterangan tadi, kalau model harus selalu diikuti oleh verb atau verb 1. Ini ya, rumusnya subject plus model plus verb 1. Oke, kita ada contoh kalimatnya di sini. Example. I will go to Bandung tomorrow. Jadi saya akan pergi ke Bandung besok. Nah, will-nya ini termasuk juga modal, yaitu kata kerja bantu. Biasanya kalau will or shall ini digunakan di tensesnya present future tense. Oke. Next ada the baby can swim well. Nah, bayinya bisa berenang dengan baik. Next one ada may I come to your room. Nah, may-nya ini modal ya. Next one ada I must get up earlier tomorrow. Jadi saya harus bangun lebih pagi besok. Nah, you should not say something bad to others. Jadi kamu nggak boleh seharusnya tidak boleh mengucapkan sesuatu yang bad atau jelek kepada orang lain. Gitu ya. Nah, jadi modalnya itu yang dimaksud modal di sini adalah kata kerja bantunya. Seperti will, can, may, must, and should. Oke. Yap, modal juga ada persamaannya. Kita cek dulu persamaan modalnya. Modal dan persamaannya. Nah, yang pertama kita punya will atau shall, itu persamaannya to be going to. Kalau can itu to be able to, may itu to be permitted to, must itu have to, dan should itu ought to. Nah, to be-nya di sini menggunakan to be present, yaitu is, am, dan are. Oke, masih ingat ya kalau subjeknya I itu am, he, she, it itu is, kemudian they, we, you itu are. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya ada kalimat Mary will come to my house next week. Nah, kalau kita buat dalam bentuk persamaan, will-nya dihilangkan diganti dengan to be going to. Tentu saja to be-nya adalah yang tiga, is, am, atau are. Nah, kita lihat dulu. Mary ini subjeknya sama dengan she. Berarti to be-nya nanti kita menggunakan is. Berarti Mary is going to come to my house next week. Nah, ini dia. Yap, next. Yang kedua ada I can read faster than you. Jadi saya bisa membaca lebih cepat daripada kamu. Nah, modalnya di sini adalah can yang ini ya. Nah, can persamaannya adalah to be able to. Oke, kalau I berarti to be-nya adalah am. Nanti jadinya I am able to read faster than you. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia. I am able to read faster than you. Next. Example ada she may join the club. Nah, dia boleh bergabung dengan klub. Nah, oke. Persamaannya may adalah to be permitted to. Nah, di sini subjeknya ada she, berarti to be-nya harus kita ingat menggunakan is. Jadinya she is. Berarti she is permitted to join the club. Gitu ya. Next, example we have must. Jadi kalimatnya adalah we must go home. Nah, we must go home persamaannya bisa diganti dengan have to. Jadi nggak pakai to be di sini, have to.
langsung pakai have to. Jadi persamaannya begini, we must go home, persamaannya we have to go home. Okay, the last we have should. Nah, sample is she should stand up for us. Nah, should persamaannya adalah ought to. Oke, jadinya she ought to stand up for us. Gitu. Nah, ini untuk modal dan persamaannya, dan ini adalah contoh-contoh kalimatnya ketika diubah menjadi persamaan. Next, di sini ada keterangan, jika ada dua modal dalam satu kalimat, maka modal yang kedua itu dibuat dalam bentuk persamaannya. Contohnya dalam bahasa Indonesia, nah, seperti ini sering kita ucapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saya harus bisa bekerja keras. Nah, harus dan bisa ini dalam bahasa Inggris sama-sama modal. Harus itu must, bisa itu can. Nah, kalau dibuat dalam bahasa Inggris biasa, misal ya, jadi bahasa Inggris yang biasa jadi seperti ini. Sorry. I must can work hard. Nah, jadi kalau yang biasa jadi seperti ini. Nah, gini ya. Ternyata, nah, yang boleh kita pakai hanya modal di depan dan can-nya harus dibuat dalam bentuk persamaan. Dan ini kalimat seperti ini salah. Nah, yang harus kita buat adalah kalimat yang modal keduanya diganti dengan bentuk persamaan. Nah, persamaannya kan tadi to be able to, ya, jadi able to. Jadi, sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. I must be able to work hard. Nah, must-nya ini adalah modal asli, be able to-nya adalah persamaan dari kata can, gitu, yang juga berarti bisa di sini. Yap, everyone, segitu aja untuk modal. Jangan lupa di subscribe @jadipinter. Thank you everyone. See you in the next topic.